Baik, anak-anakku sekalian, mari kita simak bersama-sama pada hari ini tentang pembelajaran PKN minggu yang kedua, yaitu kita akan membahas tentang, kita lihat ini pembelajaran PKN kedua home learning edisi tanggal 27 Juli 2020 tentang butir-butir Pancasila. Oke, kita lanjutkan. Nah, menurut ketetapan MPR nomor 2 MPR tahun 1978 tentang Eka Prasetya Pancakarsa atau P4 menjabarkan kelima asas dalam Pancasila menjadi 36 butir. Jadi ada 36 butir pengamalan sebagai pedoman praktis bagi pelaksanaan Pancasila. Jadi ketika kita akan mengamalkan tentang Pancasila, mengaplikasikan Pancasila, kita harus mengenal dulu tentang butir-butir daripada Pancasila tersebut, baru kita bisa memahaminya. Yang pertama kita lihat sila ketuhanan yang Maha Esa. Ini adalah merupakan sila pertama dari Pancasila. Dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa itu terdiri dari 4 butir, ya. 4 butir Pancasila dari sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, ya, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kita mengakui bahwa negara kita adalah negara yang percaya kepada Tuhan. Negara kita percaya akan adanya Tuhan yang Maha Esa. Maka oleh karena itu, orang atau rakyat Indonesia dijamin untuk menganut agama masing-masing. Yang kedua, hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. Nah, maka di butir yang kedua ini kita dituntut untuk saling menghormati, saling bekerja sama, ya, antar pemeluk agama. Walaupun kita berbeda-beda agama, tapi dalam hal kemasyarakatan, bergotong royong, itu adalah silakan untuk dilaksanakan dan bisa bekerja sama. Kemudian yang ketiga, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Nah, ini sini saling menghormati tentang kebebasan menjalankan ibadah. Setiap agama sebagai aplikasi daripada keyakinan agama masing-masing, maka dia harus taat melaksanakan perintah dari Tuhan yang Maha Esa. Nah, oleh karena itu, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, maka itu kita harus dasari dengan saling menghormati, ya. Kemudian tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Jadi ini ada 4 daripada butir-butir Pancasila, yaitu dari sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua adalah sila kemanusiaan yang adil dan beradab. 1. Baik anak-anakku sekalian, kita lanjutkan sekali lagi ke sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila kedua ada 8 butir dari butir-butir Pancasila. Nah, sila kedua ini berarti 1, mengakui persamaan derajat sesama hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Jadi semua manusia mempunyai derajat dan hak yang sama, baik di hadapan sesama manusia apalagi di hadapan Tuhan. Yang kedua, saling mencintai sesama manusia. Kalau kita diperintahkan untuk saling mencintai sesama manusia, berarti kita tidak boleh saling menyakiti. Betul apa enggak? Betul, ya. Tidak boleh saling menyakiti di antara sesama manusia, karena kita diperintahkan harus saling mencintai sesama manusia, ya. Yang ketiga,
mengembangkan sikap tenggang rasa. Jadi sikap tenggang rasa adalah merupakan sikap empati yang harus dimiliki ketika saudara kita terkena musibah, saudara kita terkena bencana. Mampukah kita membantu mereka? Minimal kita membantu dengan doa, atau kita sisihkan sebagian hartanya untuk membantu mereka. Kemudian yang keempat, tidak semena-mena terhadap orang lain. Nah ini anak-anakku, tolong perhatikan, kalian pun dituntut untuk saling hidup damai di antara sesama teman, apalagi teman-teman yang baru buat kalian semua. Maka tidak boleh iseng, tidak boleh berlaku semena-mena terhadap orang lain. Kemudian menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, artinya kita mempunyai rasa nilai kemanusiaan, ikut berpartisipasi untuk membantu karena musibah, karena bencana, ya. Itu adalah merupakan nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian yang keenam, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Nah ini gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, kita tahu bahwa di SECI itu adalah lembaga sosial, lembaga kemanusiaan. Mungkin kalian juga sudah melakukannya. Apabila terkena bencana, kita selalu berdoa dan selalu kita menyumbangkan sebagian harta untuk kalian semua. Begitu juga kita biasanya 6 bulan sekali kalian menuangkan celengan bambu, ya. Itu adalah merupakan salah satu gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Kemudian berani membela kebenaran dan keadilan, ya. Jadi kita harus berani untuk melakukan kebenaran dan membela kebenaran serta keadilan. Kemudian yang ke-8, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, bahwa Indonesia ini adalah bagian dari umat manusia di seluruh dunia. Karena itu dikembangkan sikap hormat, menghormati dan bekerjasama antar bangsa. Jadi kita Indonesia menghormati negara-negara lain, kita pun ikut bekerjasama dengan negara lain. Misalkan seperti kita masuk ke anggota ASEAN, kita masuk menjadi anggota PBB, kita masuk menjadi anggota WHO, ya, dan lain-lain. Itu adalah bukti bahwa kita melakukan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi sila kemanusiaan yang adil dan beradab mempunyai 8 butir. Kita lanjutkan. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Di sini ada 5 butir persatuan Indonesia. Yang pertama, menempatkan kesatuan, persatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Jadi kita harus betul-betul kita memperhatikan bahwa kesatuan, persatuan itu harus tempatkan hal yang paling tinggi di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara kita. Kalau kita tahu bahwa orang-orang terdahulu mereka berjuang terutama untuk memerdekakan Indonesia, rela berkorban. Nah kita sebagai siswa kalian berarti belajar dengan tekun, selalu berbuat baik, mentaati guru, mentaati orang tua. Itu adalah bagian dari rela berkorban kalian. Yang ketiga, cinta tanah air dan bangsa, ya. Kita harus mencintai tanah air kita, adalah tanah air Indonesia. Bangsa kita adalah satu-satunya bangsa Indonesia. Maka kita harus betul-betul pelihara, betul-betul kita perhatikan tanah air kita supaya tidak diserobot oleh bangsa lain. Yang keempat, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia, bangsa yang besar, bangsa yang mempunyai keanekaragaman suku bangsa. Itu adalah merupakan bagian kebanggaan kita semua. Kemudian memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Kita tahu bahwa bineka tunggal ika berbeda-beda, tapi satu juga, bahwa Indonesia terdiri dari suku, bangsa, agama, heterogen semuanya, tapi dalam satu kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Inilah 5 daripada butir-butir Pancasila. Baik anak-anakku sekalian, kita lanjutkan sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini ada 7 daripada butir di sila keempat. Yang pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Nah ini, jadi kita harus mengutamakan kepentingan negara, apapun yang negara minta itu harus diutamakan. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak pada orang lain, mengutamakan musyawarah,
dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Apapun dalam rangka mengambil sebuah keputusan, maka harus diutamakan adalah dengan cara musyawarah. Kemudian yang ketiga, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan. Ketika hasil musyawarah mufakat, maka semua anggota musyawarah tersebut harus mengikuti dari kesepakatan hasil rapat atau dari hasil musyawarah tersebut. Dan yang keempat, dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil musyawarah. Jadi kalau memang sudah ditetapkan apapun, maka hasilnya harus diterima dan harus dilaksanakan. Dan yang kelima, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Jadi kalau dalam hati nurani, akal yang sehat, maka tidak akan ada terjadi pertengkaran, melainkan di sini memberikan pendapat, mencari solusi yang terbaik untuk kepentingan kebaikan bersama. Kemudian yang keenam, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral pada Tuhan Yang Maha Esa. Apapun yang kita lakukan, maka semuanya ada pertanggungjawabannya, termasuk pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa. Begitu juga kalian, ketika kalian belajar saat ini, kalian mempertanggungjawabkan pekerjaan kalian kepada guru, kepada orang tua, dan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang ketujuh, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Inilah 7 dari butir-butir Pancasila yang terdapat dalam sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Baik, kita lanjutkan anak-anakku sekalian. Tadi kita membahas tentang sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan ada 7 butir dari sila keempat. Kita lanjutkan sila kelima, yaitu sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini sila kelima mempunyai 12 butir yang harus kalian lakukan dan kalian pahami. Yang pertama adalah mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Nah, ini perbuatan-perbuatan yang luhur, perbuatan sikap yang baik, sifat kekeluargaan, gotong royong yang harus dikembangkan melalui sila kelima ini. Yang kedua, bersikap adil, artinya memberikan porsi yang pas pada siapapun. Belum tentu yang namanya adil itu sama, tapi adil itu adalah memberikan sesuatu sesuai dengan porsinya. Kemudian yang ketiga, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Nanti kita ke depan akan berbicara tentang hak dan kewajiban. Kemudian yang keempat, menghormati hak-hak orang lain. Nah, kita harus tahu kita mempunyai hak sendiri, hak orang lain pun kita harus betul-betul menghormatinya. Kemudian yang kelima, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Nah, ini kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendirian, maka tentunya apabila ada orang lain kesusahan, maka kita harus memberi pertolongan kepada mereka. Kemudian menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain. Sikap pemerasan adalah sikap yang tidak boleh dilakukan. Kemudian tidak bersikap boros, karena boros itu adalah perbuatan setan. Kita tidak boleh boros, tapi kita pun tidak boleh menghambur-hamburkan makanan. Jadi kita sesuatu barang apapun yang kita sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan kebutuhan kita semua. Tidak bergaya hidup mewah. Oke, kita lanjutkan. Yang kedelapan dari butir Pancasila adalah tidak bergaya hidup mewah. Maka hiduplah kita hidup sederhana, apa adanya, tidak melakukan apapun yang tidak sesuai dengan kemampuan kita semua. Anak-anakku, masih tetap kalian belajar jarak jauh, oke ya? Walaupun kita jauh tapi tetap di hati ya, anak-anakku. Oke. Mohon maaf, anak-anakku, kita lanjutkan ya. Tidak apa-apa, malum. Kita belajar jarak jauh santai saja anak-anakku. Yang penting kalian bisa memahaminya. Kita lihat
Tadi yang kedelapan, tidak bergaya hidup mewah. Nih, kita harus hidup pada adanya. Jangan sok kaya, jangan sok miskin juga gitu kan. Tapi kita harus betul-betul apa adanya. Bergaya hidup kaya padahal miskin. Bergaya hidup miskin padahal kaya, nggak apa-apa mungkin kalau ini ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita hidup sederhana apa adanya. Kemudian tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Contohnya apa? Banyak saat sekarang ini anak-anak pelajar yang mencoret-coret ya tempat-tempat umum seperti halte, tembok-tembok jalan, kemudian jalan raya dia coret-coret pakai pilok. Nah, itu adalah perbuatan yang merugikan kepentingan umum, tidak boleh dilakukan ya nak, apalagi anak kecil. Suka bekerja keras. Nah, ini paling seneng nih anak kelas 6 apalagi nih. Sebentar lagi kalian mau ujian, walaupun jauh di sana kalian tetap harus belajar ya. Kalian kerja keras ya, kalian tonton tuh ya, kalian belajar. Maka apa yang kalian lakukan dengan kerja keras kalian maka akan menghasilkan yang maksimal. Kalau kalian tidak bisa bekerja keras belajarnya, kalian pun tidak akan mendapatkan hal yang tidak maksimal ya. Kemudian 11, menghargai hasil karya orang lain. Nah, ini kita harus menghargai hasil karya orang lain. Tidak boleh kita mencaplok atau misalkan mengambil begitu saja hasil karya orang lain. Kalau istilahnya adalah copyright ya, nggak boleh itu. Nah, itu ya. Jadi tidak boleh kita mengklaim hasil orang lain, tapi kita harus menghargai ya hasil karya orang lain. Misalkan seperti kalian ketika kalian membuat sebuah sastra, membuat sebuah karya ilmiah, membuat tulisan, apabila kalian mengambil pendapat orang lain maka biasanya dicantumkan pendapat orang lainnya. Jadi itu adalah salah satunya ciri bahwa kita adalah menghargai hasil karya orang lain. Menghargai hasil karya orang lain berarti tidak menghinanya, tidak menjelek-jelekannya gitu kan. Kemudian yang ke-12, bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan dan merata berkeadilan sosial. Jadi kita berusaha untuk mewujudkan negara kita yang maju, supaya negara kita yang berkeadilan sosial, negeri yang adil, yang merata, yang sejahtera. Walaupun COVID-19 masih berlanjut, tapi kita berharap semua bisa segera pulih dan kita tetap dalam menuju Indonesia yang maju, Indonesia yang berkeadilan sosial. Nah, anak-anakku sekalian, kalian tadi sudah mendengarkan paparan tentang butir-butir Pancasila ya. Pak Paru belum memberikan soal kepada kalian semua, nanti aja, yang penting kalian kasih materi dulu lah. Jadi kalian silakan baca, perhatikan poin demi poin sesuai dengan jadwal pembelajaran. Jika ada hal yang ditanyakan, tuliskan, nanti kalian bisa tonton di channel Pak Paru Enjoy ini penjelasan ini ya. Nah, kalau kalian yang mau tanyakan, silakan kalian berikan komentar, tulis di bawahnya. Kemudian kalian berikan, silakan print. Sekali lagi anak-anakku sekalian, setiap PPT yang kita berikan silakan kalian print dengan kertas A4 bentuk landscape. Setelah pembelajaran 1 semester dijilid dan dikumpulkan. Oke, terima kasih anak-anak. Selamat bertemu di waktu yang akan datang. Kang